Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang efek kenaikan suku bunga terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Karena kalau kita perhatikan sekarang penurunan IHSG 2-3 hari terakhir atau mungkin seminggu terakhir, video ini saya rekam sekitar tanggal 27 September, itu mulai dikait-kaitkan dengan kenaikan suku bunga. Bahkan suku bunganya bukan dengan suku bunga Indonesia aja, dengan suku bunganya Amerika Serikat. Nah, sebenarnya apakah kenaikan suku bunga ini berdampak terhadap IHSG? Apakah ada teorinya dan seperti apa kurang lebih hitung-hitungannya? Nah, saya akan membahas lebih lengkap dalam video ini. Nah, kalau kita berbicara kenaikan suku bunga, dampaknya terhadap IHSG itu, IHSG kan kumpulan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, kenaikan suku bunga dampaknya apa ke kumpulan perusahaan itu? Yang secara langsung adalah dikenaikan cost of fund. Jadi yang punya bank, karena suku bunga naik, dia harus naikkan bunga depositonya agar kompetitif. Berarti dia punya cost of fund meningkat. Kalau yang bukan bank, perusahaan batu bara, perusahaan asuransi, perusahaan multi finance, perusahaan konsumen, ya, perusahaan kendaraan dan macam-macam gitu, manufaktur, itu kalau mereka pinjam uang ke bank, pada saat pinjamannya di rollover, kan kadang-kadang suku bunga pinjaman bank working capital loan itu dia tidak fix kayak KPR, dia bisa setiap tahun berubah atau setiap sekian bulan berubah. Nah, pada saat dia rollover, suku bunganya menjadi lebih tinggi, sehingga menyebabkan kenaikan biaya hutang gitu. Nah, kalau misalkan mereka perusahaan-perusahaannya menerbitkan obligasi, nah pada saat dia terbitkan obligasi yang baru, suku bunga BI rate yang lebih tinggi itu akan memaksa perusahaan untuk memberikan kupon yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau kuponnya kurang tinggi, bisa aja nggak laku. Gitu. Kok bisa dibilang nggak laku? Ya karena kalau saya taruh deposito misalnya bunganya sudah 5% ya atau 4 atau 5%, obligasi korporasi ada resiko gagal bayar, jatuh temponya juga lebih panjang, nggak ada LPS, 3 tahun, 5 tahun gitu, cuma kasih 6 atau 7%, ya ogah saya, mending saya pilih deposito 4-5%, mungkin 5% masih jarang ya, mungkin 3-4%, tapi 1 bulan bisa saya cairkan. Nah, sehingga supaya laku, perusahaannya mungkin harus kasih bunganya enggak 6-7%, tapi 7-8-9%. Nah, dengan membayar bunga lebih tinggi, berarti kan itu jadi cost of fund tambahan bagi perusahaan. Belum lagi kegagalan. Jadi, eh, kalau harus bayar lebih mahal, dengan nawarin hutang terus nggak ada yang mau beli, lebih parah yang kedua. Jadi, kalau dia nggak dapat pinjaman, bisa aja kredit-kredit yang lama dia jadi macet. Nah, tentu ini juga akan ada efek sedikit banyak ke situ. Walaupun menurut saya kondisi saat ini sih harusnya masih kecil kemungkinannya. Nah, kemudian itu dari sisi emiten. Jadi emiten yang pasti adalah kenaikan cost of fund di semua sektor perusahaan yang mengandalkan pinjaman. Nah, kalau bagi investor itu pengaruhnya lebih ke valuasi saham. Nah, valuasi saham itu biasanya ya, tidak selalu sih. Biasanya menggunakan suku bunga deposito, risk free rate gitu, sebagai risk free rate atau kadang-kadang menggunakan obligasi yang 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Nah, di mana ada banyak cara untuk menghitung harga wajar suatu saham. Salah satu cara yang suka dipakai itu adalah net present value dari dividen atau free cash flow perusahaan. Saya mungkin tidak ingin membahas terlalu banyak untuk ini karena kalau nanti bahas ini bisa terlalu panjang gitu ya. Nah, ada juga yang menggunakan metode equity risk premium. Ada juga pakai cara-cara lain. Pokoknya banyak deh. Dan hari ini di video kali ini saya tidak membahas tentang metode valuasi. Nah, saya kasih contoh ya. Salah satu metode valuasi yang sederhana itu adalah ini. Harga tahun ini atau harga suatu tahun, misalnya kita mau tahu harga wajar 2022, itu adalah dividen 2023 atau free cash flow tahun 2023 dibagi dalam kurung return yang diharapkan dikurangi pertumbuhan
yang sudah konstan. Konstan itu maksudnya dia kira-kira dalam long term akan tumbuh terus dengan angka segitu. Nah, saya kasih contoh aja. Misalkan ada suatu saham, dividen dia tahun 2023 kan dibagi berdasarkan laba bersih di 2022. Kita udah hitung-hitung nih, aduh laba bersih dia misalnya 1.000 gitu, dan sudah hampir pasti gitu. Kemudian kebijakan perusahaannya setiap tahun itu bagikan 50% dari laba bersih. Jadi tahun depan itu dipastikan dia punya dividen, bukan dipastikan lah. Most likely itu akan dibagi Rp500. Nah, melihat historis daripada data perusahaan, itu dividen yang dibagikan sama laba bersih itu kira-kira setiap tahun tumbuh kurang lebih 8%. Jadi kalau tahun 2023 500, tahun depan mungkin bisa 500 naik 8% dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dia tumbuhnya sudah dianggap konstan, ya caranya sederhana seperti itu. Tapi kalau misalkan dia tumbuhnya super normal ya, kalau di teori ya, bisa naik dulu 30%, habis itu turun 20%, naik lagi 5%, karena sedang ada project, sedang pabriknya lagi rusak dan sebagainya, itu ada penyesuaian lagi. Nah, kita pakai cara yang paling gampang. Anggap saja 8% ini for good gitu. Nah, waktu investor mau membeli membeli saham ini, suku bunga BI rate yang berlaku atau deposito yang ada 3%. Jadi hanya asumsi ya. Nah, eh, berdasarkan kondisi yang ada, oke, kalau saya taruh di deposito dapat 3%, saya mau invest saham, saya mesti minta lebih tinggi dong. Lebih tingginya berapa? 12%. Dapat dari mana Pak 12% ini? Ada cara yang saintifik, kita pakai WACC, Weighted Average Cost of Capital, kita bedah laporan keuangannya, kita bedah dia punya beta segala macam. Ada juga ya mungkin target perusahaan. Saya di target perusahaan kalau investasi saham tuh harus dapat 12%. Ya. Bisa juga ya kira-kira aja, kalau saya no risk 3%, kalau saya pegang ambil resiko 4 kalinya lah misalnya 12. Jadi suka-suka Bapak Ibu. 12% ini ada yang pakai scientific, ada juga yang pakai gut feeling atau strategi atau kebijakan perusahaan atau ya kira-kira aja. Nah, dengan menggunakan rumus yang di atas, harga 2022 sama dengan dividen 2023 yaitu 500 dibagi dalam kurung return yang diharapkan yang tadi 12%, itu diputuskan waktu bunga deposito 3%, ya. Dikurangi sama pertumbuhan daripada dividennya yang diperkirakan akan konstan, yaitu 8%. 500 dibagi dalam kurung 12 kurang 8%, setara dengan 500 dibagi dengan 4%. Nah, 500 dibagi dengan 4%, dapatlah harga wajar saham itu 12.500. Ini salah satu cara untuk menghitung harga wajar. Ini hanya satu ya, bisa juga PE ratio, PBV, dan macam-macam. Pokoknya banyak deh. Nah, katakan situasi berubah. Suku bunga deposito yang tadinya 3% naik menjadi 4%. Nah, kalau misalnya waktu deposito 3 jadi 4, berarti tadi yang saya minta 12% juga harus ikut dong. Ya gampangnya naikin aja. Kalau misalnya deposito 3 jadi 4, saya punya expected return dari 12 jadi 13. Jadi cuma naik 1%. Nah, kalau kita masukkan expected return 3% dengan situasi yang tadi, rumusnya menjadi 500, dividen 2023, dibagi dalam kurung expected return 13%, dikurangi 8%, ya, growth yang konstan. Nah, 13 kurang 8, 5%, 500 dibagi dengan 5%, dapatlah harga 10.000. Nah, jadi pada waktu suku bunga deposito naik dari 3% menjadi 4%, sehingga expected return juga di-adjust dari 12 menjadi 13%, itu harga wajar saham turun dari 12.500 ke 10.000. Artinya sebelum ada kenaikan bunga, kalau harga wajar 12.500, berarti harga saham 10.000, 11.000 itu sudah murah. Mungkin saya bisa masuk gitu. Karena kalau saya mau beli dengan keuntungan 12%, saya beli di harga 12.500. Nah, sekarang nggak bisa. Kalau saya mau untung 13%, ya, dengan situasi yang sama, 10.000 itu baru wajar. Jadi kalau saya mau masuk itu ya tunggu harganya di bawah 10.000. Nah, karena orang bilang, wah kalau gitu harga wajarnya turun nih, yang tadinya 12.500 menjadi 10.000, katakan sekarang harga pasarnya 11.700, bisa saja orang yang menganggap wah saham ini kemahalan sehingga mereka jual. Nah,
penjualan itulah yang menyebabkan harga pasar saham jadi turun. Apakah mereka pasti jual karena alasan valuasi ini? Belum tentu juga. Bisa juga dia reksadana saham lagi di-redeem orang, gitu ya. Bisa juga dia dana asing, ada instruksi dari bos di kantor pusat, pindahkan semua saham ini ke cash dulu, atau pindahkan semua saham ini ke, let's say, Singapura gitu, karena ekonominya baru dibuka, misalnya, gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan penjualan, karena beli jual di saham itu banyak sekali penyebab-penyebabnya, dan kadang-kadang ada yang rasional, ada juga yang tidak rasional. Nah, kedua asumsi di atas, ya, yang pertama yaitu tentang kenaikan cost of fund perusahaan, dan yang kedua tentang metode valuasi, itu sangat-sangat bisa diperdebatkan, Bapak Ibu. Pertama ya, tidak semua perusahaan besar di Indonesia itu tergantung kepada pinjaman bank atau obligasi. Coba saja kamu lihat laporan keuangan Astra International, United Tractor. Waduh, kas perusahaannya mungkin triliunan. Jadi bahkan mereka mungkin pinjam uang cuma ya ala kadarnya aja untuk operasional yang kecil-kecil. Untuk ekspansi basically bisa pakai uang dari sendiri. Unilever juga sama ya. Sebelum-sebelum 1-2 tahun terakhir ini mereka punya laba dibagikan selalu 100%. Kenapa? Ya sudah cukup, ekspansinya semua sudah dibiayain dari kas internal. Nah, jadi belum tentu kenaikan suku bunga akan menyebabkan perusahaan-perusahaan yang punya liquidity berlebih ini mengalami kesulitan. Yang ada malah diuntungkan. Kenapa? Karena cash-nya banyak, depositonya dapat bunganya lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau kita berasumsi kenaikan suku bunga akan berdampak ke kinerja perusahaan, case by case. Perusahaan yang kekurangan uang, yang hutangnya banyak, yang mengandalkan obligasi untuk kelangsungan usahanya, ya itu akan mengalami kenaikan cost of fund. Tapi kalau yang lain belum tentu. Gitu. Ya, jadi ini yang perdebatan untuk poin pertama. Kemudian kalau yang poin kedua, ya, yang rumus harga 2022 sama dengan dividen 2023 dibagi expected return dikurangi growth. Waduh, itu banyak sekali yang bisa diperdebatkan. Pertama, dividen 2023 itu kan cuma asumsi. Kan laporan keuangan baru keluar Juni. Apa dasarnya kamu tahu dia punya laba bakal 1.000, nanti dibagi 50%. Jangan-jangan labanya di Q3, Q4 turun. Itu orang bisa memperdebatkan dividen 2023. Kemudian orang juga bisa memperdebatkan expected return-nya. Kenapa 12? Kenapa jadi 13? Kenapa bukan 15,7 atau 14,4? Kan WACC-nya sekian. Kan dia punya beta sekian. Kan ini sekian, kan itu sekian. Jadi expected return-nya juga bisa di-challenge. Nah, kemudian dia punya growth ya. Bagaimana menentukan growth perusahaan untuk konstan dalam waktu yang tidak terbatas? Itu juga hal yang sulit, Bapak Ibu. Tidak usah investor atau analis. Yang kerja di perusahaannya belum tentu bisa memproyeksikan growth perusahaan untuk beberapa tahun yang akan datang. Karena growth itu bisa ditargetkan, tapi target itu bisa tercapai, bisa kurang dari target, bisa juga jauh di atas target. Nah, jadi menentukan growth itu juga sulit ya. Nah, kemudian expected return itu juga kadang-kadang tergantung sama yang namanya GCG, Good Corporate Governance. Jadi kalau misalkan perusahaannya itu memiliki GCG yang bagus, misalnya contoh ya Bank BCA misalnya, itu bank mungkin dengan reputasi paling bagus lah di Indonesia untuk yang swasta. Nah, karena dia punya reputasi begitu bagus, orang nggak apa-apa kalau beli saham Bank BCA, expected return-nya tidak usah sampai 12-13%. Mungkin 8% orang juga ambil. Kenapa? Karena orang merasa nyaman dengan good corporate governance daripada perusahaan tersebut. Gitu. Nah, jadi sehingga mereka bersedia membayar dengan valuasi yang lebih mahal. Jadi GCG penting. Kalau misalnya perusahaan GCG-nya nggak bagus gitu ya, mau harganya murah saja orang tunggu bisa nggak murah sekali gitu. Nah, itu GCG kadang-kadang berpengaruh. Nah, dan juga tidak lupa kemampuan perusahaan mencetak profitabilitas. Growth perusahaan itu bisa konstan, ya, bisa juga naik dalam angka yang sangat tinggi atau jatuh dalam gitu. Tergantung bisnisnya apa. Kalau yang sekarang bisnisnya batu bara lagi panen gitu. Nah, kalau misalnya yang bisnisnya perbankan, untuk bank-bank besar juga lagi bagus, dia punya laba bersih. Nah, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang mungkin kesulitan untuk mencetak itu, untuk mencetak kenaikan laba bersih. Jadi tingkat profitabilitasnya itu tidak gampang untuk memperkirakan. Ya. Nah, jadi
Itu beberapa kendala dalam menggunakan rumus. Tapi bukan berarti rumusnya tidak bisa digunakan. Bisa. Cuman asumsinya banyak. Nah, eh, kalau balik ke pertanyaan awal, BI rate dari 3,5% ke 4,25, bisa ke 4,75, bisa juga ke 5% di akhir 2022 ini. Eh, Kenaikan yang begitu itu tinggi nggak sih? Kalau kita lihat dari katakannya 3,5% ke skenario paling paling jelek naik ke 5%, 3,5 naik ke 5%, selisihnya 1,5%. 1,5% tinggi nggak? Lumayan tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi bisa saja efek ke harga obligasinya, ke harga sahamnya tidak berkelanjutan. Karena saya ambil contoh deh, waktu BI rate naik dari 3,5 ke 3,75, kemudian ke 4,25%, tidak semua bank langsung adjust dia punya suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Karena dari kebijakan BI sampai dengan ibaratnya intermediasi ke perbankan gitu ya, itu bisa butuh 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, jadi saya nggak yakin kalau dia naik 1,5% itu langsung akan membuat suku bunga kredit naik 1,5%. Bisa berdampak, tapi tidak immediately seperti itu. Dan 1,5% dibilang tinggi sekali, terus terang tidak. Nah, kalau yang Fed Fund Rate agak beda Bapak Ibu. Dari 0 sampai 0,25 menjadi 3 sampai 3,25. Itu sudah 3%. Dan bahkan ada spekulasi akhir tahun ini 2022 ini bisa ke 4,25 sampai 4,5. Nah, berarti kita ngomong sekitar kenaikan 4% Bapak Ibu. 4 sampai 4,25%. Nah, naik 4% itu a big matters ya. Jadi kalau kamu masukin ke dalam rumus yang tadi, misalkan 12 ke 13, dengan kalau naik 1,5 kan 12 ke 13,5. Kalau dia dari 0 ke 4%, berarti dari 12 ke 16%. Selisihnya bisa sangat jauh. Ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan salah satu lah, bukan satu-satunya. Salah satu yang menyebabkan harga saham di di Amerika Serikat itu jatuhnya jauh lebih dalam dibandingkan negara yang lain sampai belasan, mungkin hampir 20%. Nah, selama Fed Fund Rate ini, selama inflasi US ini belum terkendali, kenaikan Fed Fund Rate itu masih akan menjadi headline. Ya. Bisa aja orang spekulasi, jangan-jangan 5 nggak cukup, jangan-jangan harus 5,25, jangan-jangan harus 6%. Nah, yang jangan-jangan ini loh, yang bikin volatilitas di IHSG. Dan selama suku bunga The Fed naik tinggi, negara lain seperti Indonesia itu mau nggak mau kepaksa jadi harus ikut. Kenapa? Karena kalau suku bunga US naik tinggi, pada saat yang sama Indonesia juga tidak naik ngikutin dia, tidak masih sama persis sih. Kemudian inflasi kita juga mulai tinggi, itu akan efek ke kursnya. Jadi rupiah bisa saja mengalami pelemahan yang signifikan. Sehingga suka tidak suka perlu menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kenaikan tingkat suku bunga ini akan menimbulkan volatilitas pada IHSG. Biasanya pada saat menjelang data inflasi terbit atau pada saat setelah inflasi terbit dan menjelang kenaikan suku bunga. Kalau di tengah-tengah itu ya bisnis as usual aja. Nggak ada apa-apa bisa naik, nggak ada apa-apa bisa turun. Nah, harus kita ingat, suku bunga itu hanya satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi kinerja IHSG. Kalau nanti laporan keuangan keluar, labanya besar sekali, ada bagi dividen besar gitu ya, harga saham tetap bisa naik. Jadi kita tidak perlu menjadikan suku bunga ini sebagai faktor yang mempengaruhi kewajaran suatu saham, maksudnya sebagai faktor yang sangat utama. Nah, untuk asumsi harga wajar 2022 dengan mempertimbangkan volatilitas daripada IHSG yang bakal terdampak pada spekulasi suku bunga dan inflasi ini, yang tadinya 7.500 sampai dengan 8.000, dari panen aset merevisi ya. Jadi per akhir September 2022 direvisi menjadi perkiraan ke 7.100 sampai 7.500 untuk harga wajar 2022. 2023 gimana Pak? Ya belum ada datanya, jadi belum bisa kasih kira-kira seperti apa. Nah, demikian dari saya untuk efek kenaikan suku bunga terhadap harga wajar saham. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih.